Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, seperti biasa, kita absen dulu ya pagi hari ini sambil nunggu teman-teman yang lain. Ya, monggo silakan dari mana? Saya dengan Putra Chandra Buana, ya, Chandra Buana dari Bekasi. Monggo teman-teman yang lain. Saya dari Bu Ida di Jakarta Timur. Bu Ida dari Jakarta Timur, dekat Bu ya. Saya Ade Setiawan dari Purwokerto. Dari Purwokerto, ya Purwokerto. Dari Purwokerto. Udah ada Pak Bu Najma dari Makassar. Pak Fitra dari Meruyung Depik Depok ya. Pak Aji Wibowo dari panelku. Link panelku gimana ya lupa. Nah, nanti kita bahas ya. Oke, Aji Sablon Kemasan, Pak Aji dari Bekasi. Oke, Pak Aji dari Bekasi. Pak Poniman dari Malang, Pak Giri dari Bogor, Pak Wayan Ardana dari Bogor, Abu Umar dari Yogyakarta, Pak Hartono Pontianak, Pak Dwi Satyo Jogja, Teh Mega Batam, Pak Azhari Bogor. Monggo yang lainnya, Fatah dari Bogor, ya. Teman-teman tadi di grup yang saya share-share itu, mohon maaf baru sempat saya sedikit-sedikit saya cicil ya, karena padat waktunya. Ya. Oke ya, Pak Fatah dari Bogor, yang lain. Pada pagi hari ini kita coba mengulang lagi, itu gimana optimasi untuk BioLink. Yang selama ini setahu kita BioLink itu tidak bisa di SEO-in, tapi ini bisa. Lalu bagaimana kekuatan BioLink parent ketika subdomain-subdomainnya dioptimasi oleh banyak peserta gitu ya. Pak Dimas dari Bekasi ya, Pak Awing dari Depok, Bu Erna dari Pelabuhan Ratu. Belum ada yang dari Sumatera nih ya. Biasa dari Sumatera ada nih. Oke, yang lain teman-teman kita sambil menunggu peserta baru 34. Biasanya sampai 100 ini ya. Biasanya sampai 100. Oke, coba saya share dulu bahwa ini sudah dibuka ya, Zoom-nya sudah dibuka. Takutnya pada ketinggalan. Oh, sudah ya. Sudah di-share. Gimana sih? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oke, yang lain-lainnya sudah absen. Oke, teman-teman ya. Kembali lagi, semungkin semua teman-teman sudah daftar di ini ya. Sudah daftar di back.link ya. Kita sebut ini BioLink parent ya, kita sebut BioLink ya. Back.link. Teman-teman ya register dulu ya. Nah, teman-teman yang belum daftar ya bisa sekarang, bisa nanti ya daftar di sini ya. Back.link ini isi dengan nama, lalu ini username ya, subdomain nggak boleh ada spasi. Kalaupun mau ada itu kasih dash ya, kasih kayak min gitu ya. Misalkan Putra ya, min Chandra, min Buana gitu ya. Underscore jangan juga. Nah, kasih seperti ini nama biasa, lalu password bebas, pilih provinsinya di mana, email dan nomor handphone contohnya dikasih 6 ini ya, 62-nya dikasih. Lalu di submit. Ketika kita submit nanti akan masuk ke WA, teman-teman teruskan saja ke WA
ke WA ini, terus simpen panelku-nya. Saya jelaskan dulu. Di dalam backlink ini, teman-teman, ini ada apa namanya? Ada domain parent. Domain parent ini adalah back.link. Isinya nih hanya konten-konten seperti ini ya, yang saya share di grup tadi ya, ini namanya domain parentnya. Isinya hanya satu konten, tapi ini kuat banget teman-teman. Ini kuat banget. Udah saya coba di beberapa grup. Naiknya cepat banget. Kenapa dia bisa cepat banget naiknya? Ya, karena memang yang pertama adalah domain parent ini, domain induknya ini dibantu kuat oleh subdomain. dibantu oleh banyak orang seperti teman-teman yang sudah daftar sekarang ini sama dengan membantu menguatkan website utama dan juga menguatkan website subdomain masing-masing. Ya, ini bagian domain parentnya. Lalu bagian subdomainnya itu ada di sini ya, direferensikan oleh ini ya. Ini yang belum ngisi, banyak yang belum ngisi sepertinya ya, belum ngisi isinya. Nah, baru sampai sini berhenti gitu. Ini kalau di refresh berubah ya. Di refresh berubah. Langsung ke subdomain. Misalkan gini ya. Nah, ini ada nih yang caleg nih ya. Oke ya. Lalu di sini nah, ini ada yang sudah diisi ya, tapi cuma sedikit-sedikit doang. Padahal ini bisa di apa? Padahal ini bisa di SEO-in ya. Mungkin belum tahu ya. Timbangan digital ini cuma sedikit aja. Di SEO-in dan ini powerful juga ya teman-teman ya. Ini ya. Ini bisa teman-teman ditambah produk. Kalau yang free-nya, yang akun free-nya ini cuma 20 bisa nambah produk ya. Untuk yang biolinknya. Oke. Nah, kalau teman-teman punya yang parent-nya, teman-teman punya yang parent itu teman-teman bisa ngisi unlimited ya. Sorry, yang punya parent-nya bisa mengisi unlimited, lalu bisa mempunyai ini ya domain apa postingan ini yang utama ini ya. Oke, seperti itu kita mulai ya. Kita coba posting satu page ya. Kita login back.link panelku ya. Ini semua teman-teman sudah dapat ya panelku, lalu saya ini ya submit. Nah, ini kemarin sudah pernah kita, ini akun baru sudah pernah kita Astagfirullah. ya, sudah pernah kita ini ya teman-teman ya, sudah pernah kita apa namanya, sudah pernah kita postingkan ya. Nah, teman-teman ya, di ini akun ini ya, cita.back.link, teman-teman semua yang sudah daftar pasti punya. Nah, jadi seperti ini ya munculnya ya. Seperti ini munculnya, teman-teman. Nah, akunnya teman-teman akan bisa aktif ya. Yang pertama kali yang harus diisi ini adalah profil info. Di sini ditulis wajib. Di sini ditulis wajib. Wajib itu berarti harus diisi. Kalau tidak diisi itu ops isinya kalau teman-teman buka nama subdomain teman-teman ini ya. Wajib ya. Nah, ini apa? Coba ini diisi dengan nama ya, karena kan biolink itu adalah trust, adalah kepercayaan. Jadi teman-teman kasih dengan nama asli, jangan nama usaha gitu ya. Jangan nama usaha. Lalu ini deskripsi singkat tentang kita. Ya, lalu di sini ini adalah meta verifikasi dari Google. Nah, ini semua di profil grup sudah saya isi ya, teman-teman.
di profil grup SEO Subuh di sini teman-teman, ini sudah ada apa namanya? Sudah ada tutorialnya ya, ini sudah ada tutorialnya, teman-teman bisa buka ini ya. Ini. Sudah ada tutorial untuk ini untuk panduan biolinknya ya, sampai di bawah ini ya teman-teman tuh. Custom page, profil wajib, page button, ini semua ini sudah ada. Jadi teman-teman nanti bisa mengulang video ini gitu ya. Rekaman 9 Februari ya. Oke ya teman-teman ya. Kita lanjut. Oke, yang ini harus teman-teman isi terlebih dahulu ya. Terus ambil gambar. Karena yang disebut bioling, yang disebut di bioling itu adalah kepercayaan ya. Jadi fotonya harus foto kita sendiri ya. Atau nama-nama kita sendiri, foto mungkin bisa disamarkan. Ada juga yang mungkin kan tidak mau memunculkan foto ya bisa fotoin, tapi namanya nama kita sendiri. Oke ya. Nah terus teman-teman ya. Biolin parent yang subdomain ini bisa juga kita jadikan domain sendiri ya, tapi kalau yang mau pakai domain sendiri itu bisa berbayar seperti ini bentuknya ya, ada domain sendiri. Apa sih itu bioling itu? Menurut versi kami ya, bioling adalah the mother of aset digital, induk daripada semua aset digital. Sentral daripada semua aset digital. Siapa yang butuh bioling ini? Yang butuh bioling ini semuanya ya. Dari anak SMP, anak SMA, anak kuliahan, dari kita ya, yang mempunyai akun Facebook, yang mempunyai akun IG, yang mempunyai akun TikTok, yang punya handphone. Kadang sekarang ini di semua pendaftaran kadang suka diminta apa? Kadang suka diminta apa namanya? Diminta itu nama websitenya. Kita sudah punya website, maupun baik itu berdomain ya, website berdomain ataupun website subdomain, itu sama-sama website disebut gitu ya. Nah, kenapa disebut dengan the mother of aset digital? Karena teman-teman ya, semua aset digital linknya kita taruh di sini. Linknya kita taruh di sini. Contoh ya teman-teman, jika kita bikin kartu nama, sementara aset digital kita banyak banget. Kita punya yang namanya Facebook, kita punya yang namanya IG, kita punya yang namanya apa namanya TikTok, kita punya LinkedIn, kita punya nomor WA, kita punya landing page, kita punya website 10, kita punya apapun. Nah, ini nggak mungkin di dalam kartu nama tuh kita munculkan semua. Kita munculkan semua itu kartu namanya akan penuh dengan nama link gitu ya. Nah, tapi karena kita ada bioling seperti ini, maka kita cukup satu nama domain saja kita pasang. Ini bioling saya. Nah, artinya itu ada semua, termasuk produk-produk yang kita jual pun di bawahnya ini ada semua teman-teman ya. Nah, ini ada semua produk-produk yang kita jual. Jadi semuanya dikumpulkan di situ, diringkas. Dan ini sangat sangat bagus sekali untuk menimbulkan kepercayaan teman-teman ya, untuk menimbulkan kepercayaan calon pembeli kita atau yang kenalan sama kita. Contoh nih, misalkan kita kenalan, hai ya, ngobrol-ngobrol, minta ini dong, minta IG-nya dong, minta Facebook-nya dong, minta ininya, ya repot juga nyebutin satu-satu. Punya IG nggak? Punya TikTok nggak? Kita tinggal lihat saja, kasih ini loh, kandisaputra.my.id gitu. Seperti itu. Atau kita bikin apa namanya, kita bikin poster, kita bikin apa dan lain-lain, taruh biolink kita. Kepercayaan, ada mukanya ya. Orang bisa melihat ini bener nggak sih si Mas ini, dia lihat Facebooknya. Dilihat Facebooknya gitu kan, oh nggak taunya ini benar ya, dilihat dia aktif nggak di Facebook. Ya ini barusan saya update 14 menit lalu. Nah ini ya, oh dia update nggak? Oh gitu ya. Nah teman-teman. Nah ini ya. Oh iya dia update gitu. Lalu dia lihat ini ada landing page-nya. Ya landing page-nya CRMC. Ada profil Facebook, ada IG-nya gitu kan. Lalu juga ada YouTube-nya, dicek ya. Oh ini YouTube-nya nih. Nah, teman-teman ya, yang baru-baru masuk, teman-teman yang baru masuk nanti bisa nonton video-video kita sebelumnya ya. Video-video sebelumnya ini di YouTube. Di YouTube kita ya.
Oh, masih loading ya. Oke. Kenapa YouTube ini ya? Nah, ini ada ya di YouTube ini dapat cuan dari parent apa dan seterusnya. Nah, ini ya, teman-teman. Teman-teman bisa subscribe juga gitu ya. Oke, nanti di sini lagi, oh ini ada karpet masjid gitu kan. Oh, berarti bisnisnya karpet masjid ini gitu ya. Nah, ini kita cek karpet masjid Bekasi gitu ya. Nah, ini bisnisnya karpet masjid nih gitu kan. Lalu ya kita sebutkanlah di sini, ini ada TikToknya juga ya. Ini ada TikToknya, ada ininya, ada portalnya. Nah, ini semua usahanya ada di sini. Lalu produk-produk bisa ditaruh di sini. Ya, jadi itu aset, the mother of aset digital, biar nggak mencar-mencar teman-teman ya. Biasanya makan kita bingung. Ini wah kadang ada yang lupa juga gitu kan, punya saya apa aja ya. Nah, ini kita harus ada di sini. Nah, selama ini kita lihat di luaran sana memang banyak sekali bioling-bioling yang dapat gratisan, tapi teman-teman ya, bioling-bioling yang bisa di SEO-in mungkin jarang ya. Bioling-bioling yang bisa di SEO-in, bisa ketemu di halaman pertama Google itu mungkin jarang ya. Misalkan kayak gini, tokoh ya, ekonomi digital Purwokerto. Oh, tadi ada orang Purwokerto nih. Nah, ini ya, dia bikin bioling. Ini caleg ya, caleg PKS. Ya, dia bikin tokoh ekonomi digital. Nah, gitu kan. Tokoh ekonomi kerakyatan, tokoh ekonomi apa. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ya. Nah, jarang banget yang bisa di SEO-in. Kalau ini bisa di SEO kan ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, gimana sih cara mulainya? Semua teman-teman sudah punya, sudah daftar ya, sudah daftar. Coba kita buka ya. Mana tadi ya? Biolink. Nah, ini saya sudah login ya. Oke ya, sudah login ya. Nah, untuk teman-teman yang pertama tuh kita punya namanya URL shortener. URL shortener ini untuk meringkas ya, ini untuk menyingkat ini. Untuk menyingkat kayak Bitly gitulah ya teman-teman, kayak seperti Bitly. Nah, kemarin ada pertanyaan dari Teh Mega ya, Pak kok nggak nama kita, saya suruh pakai ini. Dia mau masukin nomor WA ya, mau masukin nomor WA, tapi linknya pingin nama usahanya gitu ya. Nah, kalau saya nomor WA biasanya pakai gini, wa.link ya, wa.link. Bisa dicatat ya. Nah, di sini ada nomornya ya, di sini ada isiannya. Di sini ada isiannya ya. Saya isi misalkan 0813 18 30 37 97 ini nomornya ya. Ini biasanya nggak pakai. Nah, ini ya. Nggak pakai kosong ini ya. Lantas setelah itu di sini kata-katanya kita rubah. Kata-katanya kita rubah. Mohon informasi tentang ya, mohon informasi tentang SEO subuh gitu kan. Nah, lalu setelah itu kita generate ya. Nah, muncul seperti ini, lantas kita copy link di bawah. Nah, kita copy link di bawah ini kita tambah short URL ya, taruh di sini. Ini kan memang pendek banget ini, cuman belum nama kita gitu, masih KM9. Nah, misalkan nama kita SEO subuh misalkan. Nah, SEO subuh gitu kan, lalu kita submit. Kita submit, ya URL-nya dia dapat. Ini URL ini bisa kita pindahkan. Seperti teman-teman login tadi, teman-teman login ya ke kita, itu kan teman-teman loginnya di sini ya teman-teman. Nah, itu SEO subuh ya sih. Nah, ini loginnya di sini ya, back.link link Zoom gitu ya. Ya, teman-teman bisa pakai seperti itu. Nah, ini kebetulan back.link ini kan punya saya. Teman-teman bisa nggak punya back.link terus membagikan lagi ke 1000 orang? Bisa. Itu namanya parent nanti ya, disebutin ya. Nah, ini untuk meringkas ya. Untuk meringkas ini kalau diklik ke buka WA ya. Kalau diklik ke buka link ini.
Oke ya. Nah, nanti ya teman-teman, link ini ya, link karena ini link WA ya teman-teman, kita bisa taruh di sini di fanpage bio button yang nomor WA-nya. Oh, ini sudah ganti. Nah, nomor WA-nya taruh di sini. Nah, SEO subuh gitu. Ini pakai ini enggak sih, pakai saya belum kasih spasi tadi ya. Enggak kasih dash tadi ya. Harus dikasih dash teman-teman ya. Oh, sudah. SEO subuh aja deh, subuh gini ya. Enggak boleh pakai spasi ini. SEO subuh. Oke. Ini SEO subuh ya. Nah, kita gini, lalu kita masuk ke fanpage, kita edit ini ya. Lalu kalau kita punya landing page juga kita bisa pasang di sini. Nah, kita submit ya. Nah, itu fungsi daripada shortener URL ya. Ada link-link panjang, ada hal-hal yang ingin teman-teman sebar, mending teman-teman pakai ini. Kalau teman-teman sebar menggunakan link ini, maka domain teman-teman akan kuat. Kenapa sih Bitly mau ngasih itu teman? Karena dia ingin menguatkan domainnya, terus juga mendapatkan data ya, mendapatkan data. Nah, jadi teman-teman eh, ya bikin nomor apa? Misalkan semua teman-teman di sini ya pakai backdot link untuk shortenernya ya. Ini domain backdot link ini akan kuat, apalagi disebar sana sini ya. Gitu. Kita lanjut kepada custom page. Custom page ini adalah kalau kita yang menguasai atau kita bisa HTML ya, ini kita bisa mainkan custom page ya. Kita bisa mainkan custom page. Nah, custom page ini kita naruh script HTML di sini. Kita bisa taruh script HTML di sini. Nah, untuk apa ya script HTML ini ya? Script HTML ini bisa teman-teman, misalkan teman-teman lagi apa namanya punya landing page atau menjadi resellernya sebuah produk ya, menjadi resellernya sebuah produk teman-teman kan biasanya pada minta JSON apa dan lain-lain. Nah, ini kita bisa bikin banyak landing page di sini ya. Oke, kita buka salah satu landing page ya, titik terang titik kan inilah testimoni. Nah, misalkan ini ya. Iya. Kita punya seperti ini nih ya, teman-teman. Wah, ini nih saya mau jadi jangan yang inilah, kebanyakan yang most over ini ya, testimoni berapa ya? Ini ya, ini teman-teman ya, ini testimoni ya, mereka yang sudah belajar sama kita. Nah, ini Ctrl U, kita copy ini teman-teman, kita copy, kita Ctrl A, kita Ctrl C, lantas kita taruh di mana? Kita taruh di sini di bio-nya kita. Nah, lalu kita taruh di bio-nya kita, lalu setelah itu kita apa namanya, kita kasihlah judulnya apa, misalkan judulnya ini adalah apa namanya ya, testimoni ya, testimoni para customer ya, WSP ya, titik terang, lalu kita submit ya. Nah, ini kita sudah dapat linknya ya. Ini di Bitly-in bisa nggak, di shortener bisa nggak? Bisa ya. Ini kepanjangan nih testimoninya gitu kan. Apa alamat landing page bisa di ini ya. Nah, lalu kita klik sama ya. Kelihatan nih, cita andila.back.link para ini. Nah,
Nah, lalu gimana ngerubah kontaknya ya teman-teman? Gimana cara merubah kontaknya gitu? Kan ada kontak nih di bagian bawahnya ya. Masih. Oh, nggak ada kontak karena testimoni ya. Nah, nggak ada kontak. Nah, biasanya kalau kita mau ngerubah kontak, tinggal kita search aja tulisan kontaknya di mana. Misalkan bangun aset digital Anda sekarang juga ini ya. Ini ya, kita edit ya. Kita copy ini, kita edit. Edit ya. Lalu di sini aja Ctrl F. Nah, ini ketemu nih. Bangun aset digital Anda sekarang juga. Nah, ini kalau kita mau kasih link ya, kita mau kasih link bisa. Kita kasih link misalkan. Aharep ya. Sama dengan hmm, oke, kita mau kasih link misalkan ya. Rumus link itu kan kayak gini di tengah-tengahnya kasih ini kasih apa namanya? Kasih linknya. Kita coba ambil link ini tadi ya. Atau link yang sudah apa namanya? Yang sudah kita pakai tadi ya. Ini. Atau link ini nih udah kita ganti tadi ya yang SEO subuh. Copy link ya, teman-teman. Kita taruh di sini. Nah, di sini tengah-tengah. Oke ya. Paste. Lalu kita submit. Submit ya. Nah, ini teman-teman, ini nanti nge-link ya. Kita klik. Nah, tadi ini. Nah, ini nge-link teman-teman. Langsung ke WA ini kalau kita klik kan tadi enggak, ini nge-link. Nah, kira-kira seperti itu ya. Biasanya kelamaan ini landing page gimana kita bisa copy sendiri dan kita bisa taruh di sini. Kita juga bisa custom sendiri ya. Kita bisa custom sendiri. Terus juga ini bisa kita SEO-kan. Bisa kita SEO-kan ya. Gimana cara meng-SEO-kannya nanti akan saya share. Tapi ini teman-teman paham dulu bahwa ini custom page ini ya. Custom page ini teman-teman bisa bikin bebas apa aja ya teman-teman. Kita bisa juga pakai chat GPT ya. Kita bisa juga pakai chat GPT misalkan chat OpenAI ya. Buatkan saya landing page ya, buatkan saya landing page untuk ya untuk website umroh untuk umroh aja untuk travel umroh di Bekasi misalkan ya. Nah, gunakan HTML. Nah, gunakan HTML ya. Gunakan HTML dan kita punya link gambarnya enggak? Untuk konten ya saya mohon saya dibantu ya. Gunakan script HTML script HTML dan bootstrap ya kalau teman-teman taruh bootstrap misalkan. Untuk konten mohon saya dibantu bisa dia ini kalau sama chat GPT ini kita kayak ngobrol sama orang ya karena saya percaya Anda. Nah, gitu ya. Lalu kalau kita punya gambar nanti kita minta sama dia buatkan mana ya. Kita cari gambar dulu yang umroh. Mana ya? Misalkan ini ya. Ini deh. Ambil gambar dulu copy image linknya. Taruh di sini. Mana tadi? Chat GPT. Nah, ya. Link gambar sih seperti ini ya. Kita punya beberapa link gambar lah ya. Link gambar. Sebenarnya dia udah tahu, nggak usah dibikin link gambar sampai berapa kali juga dia udah tahu ya, teman-teman. Mana lagi? Kebanyakan masjid ini ya. Copy image link. Kita taruh di sini lagi. Nah, ini dua saja ya. Nah, buatkan saya landing page untuk travel umroh. Nah, backgroundnya kita mau background apa ya? Kita sebutkan background ya.
Misalkan hijau muda. Nah, background hijau muda. Lalu apa? Buatkan frame, pakai frame. Ya, pakai frame apa? Misalkan frame, ya pakai frame mengelilingi ya, pakai frame ya, pakai frame di semua konten teks dan gambar ya, kita cerita begitulah ya. Nah, ini biasanya Bootstrap ini ya, chat OpenAI ini dia bisa jadi dia bikinin semua, bisa jadi di awal salah-salah, nanti kita dengan perintah yang kita berikan dia akan memperbaiki ya. Oke, seperti ini landing page pakai script HTML dan Bootstrap, backgroundnya warna hijau, semuanya center ya. Semua konten center ya, terletak atau center aja, center. Oke ya. Coba kita. Dia akan bikinkan kita script seperti ini, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa kembangkan ya, bisa terus mengembangkan ya, mau seperti apa ya. Ini mungkin dibikin simple dulu sama dia ya. Dibikin simple sama dia. Nah, kita copy ini semua. Kita copy ini semua, lalu kita taruh ke sini, ke bio lagi ya. Nah, ini. Apa tadi? Travel umroh Bekasi. Berbaik, misalkan ya. Nah, teman-teman, ini kita belum tahu nih bentuknya seperti apa dia kasih kita ya. Kita klik. Nah, kita dikasih seperti ini landing page-nya. Selamat datang. Oh, ini kan ada gambar harus ada deskripsi. Harusnya kita bikin begitu ya. Gambar harus ada deskripsi. Kalau kita buka di versi mobile, teman-teman, kita buka di versi mobile ya. Ini dia modelnya nanti begini. Nah, begini ya. Keren ya. Gambar ada teks misalnya kita bikin ya. Kita bisa merevisi lagi. Saya tutup dulu ini ya. Maaf, setiap gambar harus diberi teks gitu kan. Maaf, setiap gambar harus diberi deskripsi. Ya. Nah, kita send lagi. Jadi teman-teman udah tinggal suruh-suruh aja ya. Yang penting kita tahu apa yang kita perintahkan kepada ChatGPT ini. Kalau kita nggak tahu ya dia akan bingung juga gitu ya teman-teman ya. Nah, kita edit lagi. Nah, kita edit lagi, lantas kita submit, kita lihat hasil ya. Seperti apa. Nah, setiap gambar ada teks. Kita bisa bikin setiap gambar ada teks, setiap gambar ada judul nih, kita bisa bikin seperti ini ya, teman-teman. Kita lihat. Kita balikin ya, mau. Nah, dibikin seperti ini ya. Nah, bisa ditambah, oh tolong bagian bawah dikasih tombol WA, kasih link WA-nya ya. Mohon maaf, skrip Anda di atas sudah bagus banget, tolong di bagian bawah dikasih tombol WA gitu ya. Nah, kita bisa revisi lagi ini teman-teman ya. Mohon maaf ya, mohon maaf ya, hasil sudah bagus, hasil sudah bagus. Hanya saja saya minta di bagian paling bawah buatkan button WhatsApp ya. Nah, kasih link WhatsApp-nya, link WhatsApp.
Nah, kasih link WhatsApp-nya ini. Ini ya. Ini kita ambil di sini. Copy, ambil link WhatsApp-nya. Taruh di sini. Oke. Nah, oke ya. Lalu teks WhatsApp, teks ya, teks button. Yang kedua teks buttonnya hubungi kami, Ya. Ini ya, mohon maaf hasil sudah bagus. Saya minta bagian paling bawah ditambahin ini. Nah, kita klik lagi. Nah, kalau kita mau buttonnya seperti apa, warna apa, kita tinggal sebutkan aja buttonnya warna ini, mouse over, nanti dia berubah warna, itu bisa teman-teman ya. Saya maunya ketika dia mouse over nanti warnanya berubah seperti ini. Nah, itu seperti itu bisa ya. Oke, ya. Kita coba lihat hasilnya. Kita belum tahu nih hasilnya kayak apa. Copy, ya. Setelah copy, lalu kita mana tadi ke bio tadi ini. Nah, edit. Ya, kita submit. Lihat hasil. Ya, di bawah dikasih buttonnya jelek banget ya. Nah, kita harus ini harus apa namanya kita bilang ukuran button ya. Ini kan salah nih ya. Ukuran button itu harus dilebarkan ya. Harus dilebarkan nih dia bikin jelek banget. Atau kita coba lihat di mobile ya. Kita lihat di mobile responsif nggak? Dia di mobile seperti ini ya. Tampilan desktop jelek banget dan seperti ini teman-teman boleh mengkritisinya seperti itu ya. Hubungi kami. Atau kita punya image buat tombol WA. Kita bisa tambahkan image buat tombol WA misalkan kita ambil dari belum kita upload misalkan kita ambil dari luar gitu ya. Dari luar image buat tombol WA. Coba ya. Tombol WhatsApp. Kita ambil di sini misalkan ya. Ini buat gambaran aja teman-teman ya. Mana ya? Atau order sekarang deh. Order sekarang. Order now. Kita ambil nih image yang kayak gini nih. Mudah-mudahan tidak gede ya. Misalkan ini. Copy image link. Coba kita buka image link ini besar kan. Nah, ini bisa kita copy image link ini ya, teman-teman. Boleh kita pasang langsung, boleh juga teman-teman pakai chat GPT ya, merubah. Tapi kalau pasang langsung diedit aja. Kita cari yang tadi, yang paling bawah yang dia ngasih tombol WA. Nah, ini kan yang hubungi kami ini ya. Hubungi kami ini kita kasih aja gambar seperti ini. Nah, kasih gambar seperti ini, kelas button WA-nya ini kita hapus ya, teman-teman. Nah, ini ya kita hapus, submit. Kita lihat hasilnya di mana tadi ini ya. Oh, sorry, IMG SRC saya error. Sorry ya. Ini ditambah ya. Kalau untuk memunculkan image ada skripnya gini, IMG SRC sama dengan ya. Teman-teman, lalu di sini di sini dikasih seperti ini. Ya. Ini boleh dikasih ini ya, dikasih tanda petik boleh. Nah. Nanti minta tolong bikinin si chat GPT juga bisa ya. Teman-teman. Pesan sekarang muncul ya, pesan sekarang. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini teman-teman karena dia versi mobile-nya dia di desktopnya dia berantakan, di mobile-nya dia ini ya. Kita bisa minta tolong dong saya buatkan ya website saya buatkan landing page versi mobile dan versi desktop gitu kan.
di versi mobile rapi, di versi desktop rapi gitu ya. Nah, kalau saat ini kan tidak rapi. Kita sampaikan kepada si ChatGPT ini ya. Oke. Lalu bagaimana kita lanjutin ya untuk yang di sini mungkin sudah ya. Nanti ada SEO-nya tetap di bagian sini ya, teman-teman ya. Lalu ini edit info akun ya. Ini edit info akun, ini teman-teman harus isi ya. Lalu setelah itu profil ini harus diisi dulu ya. Harus diisi dulu ya, fanpage button. Di sini ada defaultnya, ada defaultnya itu kalau untuk WA tadi sudah ya saya kasih ininya warnanya ini. Misalkan landing page ya, saya pingin landing page-nya apa ya, landing page yang tadi lah testimoni apa ya. Oh, landing page saya Kandisa Putra, Kandisa. Nah, ini saya copy ya, landing page saya ini misalkan ya. Ini landing page. Nah, saya copy, saya taruh di sini landing page. Nah, ya. Landing page nuansanya merah marun, kasih merah marun. Ya, merah marun mana sih ini? Oke. Lalu kita punya Facebook, ya kita masuk link Facebook kita di sini. Kita punya Tokopedia misalkan ya. Kita punya Tokopedia, kita masukin Tokopedia kita. Misalkan jual sepatu murah. Nah, kita ambil misalkan Tokopedia kita ini. Ya. Nah, Tokopedia kita ini, lantas kita copy. Ya. Kita taruh di sini. Ya. Nah, warnanya kita sesuaikan dengan nama warna Tokopedia juga hijau misalkan ya. Udah. Lalu kita punya link Shopee, kita punya Bukalapak, taruh aja linknya warnanya disesuaikan, lantas submit. Lantas di submit. Lalu setelah itu kita lihat hasil. Ini Tokopedia kan tidak ada ya. Ini muncul Tokopedia. Ya. Lalu apalagi teman-teman ya. Di sini ini ya teman-teman, di sini ya, setelah fans button ini misalkan ada button-button yang nggak ada, yang tidak ada defaultnya di sini, ada namanya button custom. Di button custom ini ada beberapa yang bisa kita tambahin. Kita bisa tambah YouTube, kita bisa tambah apa namanya TikTok ya, kita bisa tambah TikTok, kita bisa tambah email, kita bisa tambah website gitu ya. Seperti ini. Kita bisa tambah IG, kalau IG sudah ada tadi ya. Seperti itu ya. Website ini ya. Nah, kita bisa tambah website dan seterusnya ya. Sama, kita isi text buttonnya apa, kata-katanya apa, terus link buttonnya kita isi di sini. Lantas kita submit ya. Misalkan saya punya website apa ya, KP Indo ya, komunitas KP Indo. Ini misalnya saya punya website KP Indo gini ya, KP Indo. Terus saya taruh di sini ya teman-teman, di bio ini. Komunitas pengusaha. Misalkan ya. Nah, sorry itu linknya kebalik. Nah ya, ini saya kasih logonya ini KP Indo, warnanya KP Indo itu marun juga ya. Saya kasih. Oke. Lalu submit. Kita lihat di hasilnya. Nah, ini ya, komunitas pengusaha, pas diklik dia masuk ke KP Indo. Ya, dia masuk ke KP Indo. Jadi dari sini teman-teman kalau ada orang yang apa yang mau ngepoin kita, dia masuk ke sini nih semua nih. Ini siapa sih Kalisa? Nggak apa-apa, malah bagus. Kita kasih aja semua tentang kita di sini biar tambah traffic gitu ya, teman-teman ya. Oke. Lalu setelah itu kita bisa juga nambah produk seperti ini. Kita punya produk apa, kita bisa tambah di sini ya. Kita bisa tambah di sini. Nah, misalkan kita punya produk, kita isi dulu ya. Kita isi dulu. Produk bio. Produk bio kita bisa tambah produk. Kita bisa tambah produk. Misalkan tadi pagi saya ada posting
ini ya teman-teman ya. Nah, ini baru saya posting. Tadi pagi juga saya posting ini. Nah, jual berambang goreng di Madiun. Berambang goreng. Karena yang nyari orang Madiun aja, jadi dia pakai berambang gorengnya. Nah, kita misalkan mau ambil ini nih ya, sebagai konten kita. Ini gambarnya ada nggak ya? Ada ya. Oke, kita bisa tambahkan di sini, di apa namanya, di bio kita jual berambang goreng ya. Di Jember misalkan ya, kita tambah bio jual berambang goreng ya, Jember misalkan ya. Oke, lalu kita ambil gambar berambangnya. Ini gambar berambangnya sudah ada. Oke ya. Setelah itu kita minta ChatGPT buatkan kontennya. Buatkan saya artikel tentang berambang goreng ya. Buatkan saya artikel dengan judul ya. Oke. Jual berambang goreng di Jember misalkan ya. Lalu kita dia akan bikinin kita artikel. Ini masih lanjut rekamnya. Sudah. Ini kita copy teman-temannya, kita copy. Nah, kita copy. Oke. Setelah kita copy, kita taruh di mana? Di sini. Nah, di sini ya. Oke. Jual berambang goreng ini kita kasih H2 ya, ditebelin. Oke ya. Yang ini juga ditebelin yang sub-subnya ini ya, teman-teman. Tebelin. Ditebelin. Oke. Nah, lantas kita submit ya. Kita submit aja. Oke, setelah kita submit, kita lihat di sini di teman-teman ya. Halaman ini sebenarnya bisa kita optimasi, cuman kekuatannya agak kurang. Halaman ini bisa kita optimasi, cuman kekuatannya agak kurang. Lalu apa yang kita ini ya, yang bisa kita lakukan ya, ini kita bisa Ctrl U. Ini kita Ctrl U, lantas kita copy ya. Kita masukin ChatGPT. Kita masukkan ke ChatGPT ya, ChatGPT. Di ChatGPT kita bisa masukin skrip itu. Tolong ya, buatkan saya landing page. Oke, atau gini. Tolong rapikan skrip ya di bawah ini menjadi sebuah landing page. Ya. Kita kasih tuh skripnya ya. Landing page ya. Oke. Menjadi sebuah landing page yang bisa saya SEO-kan. Gitu kan. Nanti dia bikinin kita. Dia bikinin kita, nggak tahu dia mau bikinin kita seperti apa ya. Nggak tahu dia mau bikinin kita seperti apa. Terserah dia mau bikinin kita seperti apa ya. Oke ya, di sini content time for brevity. Oke, nanti kita bisa tambahkan konten-konten lainnya di sini di bawah ini, tapi kita lihat dulu dia lagi bikinin kita seperti apa bentuknya ini. Ya, teman-teman.
Oh, masih continue. Continue-nya tapi cuman keterangan bawah aja ya. Oke ya. Ini ada kita dikasih tahu harus ngapain gitu ya. Kita copy. Copy. Lantas kita taruh di sini ya. Kita edit. Kita masuk ke custom page ini ya, teman. Ini sudah ya. Sorry, ini kita masuk ke custom page ya. Nah, taruh di sini teman-teman ya. Jual Bambang goreng. Bambang goreng di Jember. Gede ya. Jember. Oh, ini masuk. Oke, lalu kita submit. Kita submit. Ini kita tutup dulu. Kegedean, kebanyakan kebuka ya teman-teman ya. Dia bikinkan kita seperti ini juga. Oh, kontennya belum banyak ya dia bikin ya. Oke. Jual Bambang goreng. Dia lihat di sini masih Cita Andilah ya. Oke, dia udah rapikan ini ya, mouse over larinya kemana, ke cita.link. Oke, kita misalkan kita kurang suka nih sama tampilannya, kita kurang suka karena kita tadi merapikan saja gitu kan. Maaf, saya sudah kurang suka dengan tampilan yang Anda berikan ya. Maaf, saya kurang suka dengan theme ya, dengan theme yang Anda berikan, yang Anda berikan. Buatkan saya, kita mau kasih background apa ya? Buatkan saya, oke, dengan theme yang buatkan saya theme yang ya responsif ya di mobile dan bagus di desktop misalkan gitu ya. Ini bebas, kita mau ngomong apa aja sama ChatGPT ini bebas. Oke ya. Nah, kita coba oprek-oprek aja ya, karena yang namanya kita belajar, ya, kita oprek-oprek aja. Sebenarnya ini cepat teman-teman ya, karena kita mengulang-ulang, jadi terasa lama. Kalau saya tuh bikinnya tuh bisa sampai sudah berapa banyak ini ya teman-teman. Karena kita belajar di sini nggak apa-apa, kita ngulang-ulang ya. Setelah kita paham ya, kita bisa lebih ini ya. Oke, kita ulang lagi ya di sini. Submit. Dia mau bikinin kita seperti apa? Oke, mulai. Oh, dia bikin ini gambarnya ini ya. Oke, kalau kita lihat di mobile, responsive mobile. Oke ya, dia bikinin kita seperti ini. Oke ya. Nah, kita lanjut ya. Kita bisa juga teman-teman, karena tadi kita sebutkan landing page ya. Ini kan dia buatkan gambar gede, yang gambar ini tadi. Ini kita bisa ganti teman-teman ya. Kita bisa ganti di sini gambar apa namanya tadi, headingnya. Gambar headingnya kita bisa ganti ya. Terus ada satu, misalkan kita kurang suka juga ya. Maaf ya. Maaf ya, gunakan Bootstrap lah. Bootstrap itu ini kayak framework ya teman-teman ya. Gunakan Bootstrap ya. Lalu kita tadi kan tidak nyaman sama melihat gambar ya. Lalu tidak usah ya tidak perlu menggunakan gambar pada heading, misal headernya pada heading ya. Oke. Lalu semua
posisi ya teks maupun gambar center. Kita copy lagi. Kita copy lagi, lalu kita edit di sini ya. Kita submit. Lihat hasil. Dia bikin seperti ini ya. Oke ya. Dia bikin seperti ini. Kita tinggal tambahkan apa namanya semua gambar center. Dia nggak masukin center ya udah. Nah teman-teman ya ini misalkan teksnya kurang banyak, teksnya kita kurang banyak, kita bikin aja seperti ini, lanjutkan ya. Misalkan kita sudah suka lanjutkan dengan deskripsi produk yang banyak misalkan ya. Ini ya, kita dikasih deskripsi produk sama dia. Nanti kita dikasih tahu nih naruhnya di mana ini ya. Dengan menambahkan deskripsi pada secara detail ya. Oke ya. Dengan menambahkan deskripsi produk secara detail seperti di atas, Anda tidak hanya memberikan informasi bermanfaat. Nah, ini kita taruh di mana nih? Ini kita copy ya, ini kita copy, kita taruh di sini ya, teman-teman ya. Ya. Kita copy semua deh ya. Naruhnya di mana ya? Biolink, kita edit nih. Teman-teman ya, di dalam sebuah website yang tidak terlihat itu ini ya, head antara head, tapi kalau yang ini terlihat, ini untuk konten sampai body bawah, Nah kita mau taruh di mana? Misalkan kita mau taruh di sini setelah image ya, setelah image atau setelah WA, mungkin setelah WA. Nah kita bisa paste di sini. Ini WA ya, dikasih nomor WA Mi misalkan 62 ya. 62 8 13 18 30 37 97. Nah, misalkan kita taruh di sini. Ya, atau kita mau gabungkan dengan gambar bisa. Kita taruh di sini aja skripnya. Ya. Oke, lantas kita submit. Kita submit, kita lihat hasil ya. Ya. Nambah ke bawahnya. Oh, kita ingin nambah lagi, lanjutkan, bikin lanjutkan lagi ya. Dia kasih lagi, diulang lagi. Lanjutkan dengan apa ini? Kok diulang lagi ya? Kita lanjutkan deskripsi produk sini. Atau kita bikin lanjutkan konten gitu ya. Boleh bebas lanjutkan konten, lanjutkan ini gitu ya. Lanjutkan karena konten ini cara pemesanan. Oke lah, kita anggap ini sudah ya. Kita anggap sudah jadi ya, karena ini kalau kita tampilkan di model mobile ya. Di model mobile ya, ini bisa ini ya teman-teman. Nah, cakep juga ya seperti ini. Nah, ya. Lalu bagaimana cara SEO-nya? Bagaimana cara SEO-nya ya? Kalau untuk mempercantik model bentuknya itu insya Allah nanti sebenarnya di YouTube saya sudah ada untuk mempercantik prom untuk mempercantik ini ya kontennya, tapi kita di sini fokusnya ke SEO-nya.
Di dalam SEO teman-teman yang terpenting selaras adalah ini adalah URL. Yang pertama URL. URL kita nih jual berambang goreng di Jember. Ya, artinya meta ini ya itu bukan Cita Andila, ya, bukan Cita Andila ya, tapi ini jual berambang goreng di Jember. Nah ini ya meta title, jual berambang goreng di Jember. Oke. Yang kedua, teman-teman, ya yang kedua itu adalah ini meta deskripsi. Nah, meta deskripsi ini ya, ini sudah dimasukin jual berambang goreng di Jember. Terus meta deskripsi ini harus minimal itu 165 karakter ya. Nah, kita tambah ini meta deskripsi, kita copy ini ya. Meta deskripsi. Nah, kita taruh di sini. Oke. Meta keyword boleh kita isi juga ya. Outdoornya siapa? Cita Andila. Keywordnya meta keywordnya udah. Oke. Nah, kalau misalkan kita mau ini mau kita share ke Facebook, ya kita mau share ke Facebook, kita mau share ke apa? Ini kita minta ke ChatGPT. Buatkan untuk lengkapi dengan meta untuk share ke sosmed ya. Oke, kita minta dia untuk dia akan kasih lihat nih ya, meta yang untuk di share ke sosmed itu. Nah ini ya, sosial media teman-teman ya. Sebenarnya SEO itu adanya di headnya itu ya, SEO awal ya teman-teman ya. SEO awal tuh adanya di ini. Oke ya, kita coba ambil ini. Kita ambil ini, kita copy ya. Kita copy ini, kita taruh di mana? Kita taruh di meta sini. Meta. Nah, setelah title deh. Nah, setelah sini. Oke. Nah, di sini ada gambar ya, URL gambar. Di sini ada URL gambar. Kalau ini nggak kita isi, nggak muncul gambarnya ya. Kita ambillah gambar berambang goreng ini, misalkan copy link, copy image link, mana sih copy image link ya. Nah, URL gambarnya kita ambil di sini. Oke, lalu mana lagi URL gambarnya kita ambil. Meta deskripsi ini kata-kata yang nanti yang akan muncul di sosmed ya. Lalu ada satu lagi yang kurang agar bisa didaftarkan ke Google nih, Google verifikasi. Kebetulan kita udah bikin Google verifikasinya sudah ditaruh di profil info. Saya lihat di profil info dulu ya. Nah, di profil info ini meta verifikasinya sudah ada. Kita Ctrl C. Lalu kita taruh di sini deh ya, meta verifikasi. Banyak ya meta ini, banyak ada meta geolocation, meta apa dan seterusnya. Submit. Oke. Kita submit. Setelah kita submit, kita lihat hasil. Kalau kita lihat hasil dia nggak bakalan kelihatan ada perubahan teman-teman ya. Jadi kalau kita misalkan share ke Facebook ini ya, kita share ke Facebook ini, biasanya dia sudah muncul ya. Kalau kita tes share ke Facebook ya, dia ngambil ininya. Coba saya share dulu. Hanya saya yang melihat, only me. Dan kita lihat ya, biasanya gambarnya sudah langsung muncul biasanya ya. Kita lihat. Oh belum. Oh ini ya, seperti ini teman-teman ya. Bisa sih gambar muncul semua, tapi gambarnya harus apa namanya, kayak ini muncul kayak gini kan teman-teman. Ini kita mau bikin kata-katanya apa di Facebook itu bisa ya.
Kalau kita bikin ini pakai script, enak banget. Pas diklik di kata-katanya ini di apa di teks di teks eh, ini ya di teks ini kita bisa rubah dengan penawaran. Padahal di dalam websitenya nggak ada penawaran gitu kan. Biar orang ngeklik gitu kan. Bisa saja ya teman-teman ya. Kita bisa share seperti ini. Oke. Tampilan seperti ini teman-teman. Ya kalau tanya ke saya, Pak, tampilan seperti ini apa bagus SEO-nya? Bagus banget. Masa sih Pak bagus banget? Oke, saya mau kasih lihat ya. Saya mempunyai website dan website itu sengaja saya bikin jelek banget. Sengaja saya bikin jelek banget dan dia sudah masuk di page one-nya. Ya, ini ya teman-teman. Ini rata-rata ya sudah berada di halaman 1 atau halaman 2 dan lead-nya itu banyak banget ya. Kalau kita mau lihat model-modelnya itu seperti ini ya teman-teman ya. Jadi saya harap teman-teman yang belajar di sini ya, ini ya, yang belajar di sini utamakan dulu bagaimana bisa masuk ke Google terlebih dahulu dan memenangkan persaingan, baru setelah itu berikutnya adalah keindahan. Perut ya, kalau kita dalam nyari uang, perut tuh harus berisi dulu. Sama harus pecuan dulu ya. Buat apa ngurusin ini tampilan ya. Oke, ini jadi SEO keren ya. Dia ini sewa keren ya. Kita lihat lagi mana tadi yang di saya tiban ya. Iya. Mana di site titik 2 tadi mana? Morosaka. Oh di sini. Oh ini ya. Nah kita bisa cek ini satu-satu ya. Sewa keren ini leadnya banyak banget. Nah bentuknya kayak apa sih, kita klik aja. Bentuknya itu cuma tampilan begini doang nih, tapi rame leadnya. Tampilan begini rame leadnya. Ya teman-teman, kenapa rame leadnya? Karena produknya itu keren. Orang nggak perlu ngelihat cakep-cakepan. Kalau produk teman-teman busana muslim itu harus gambarnya harus keren. Tapi kalau cuman keren, kubah masjid, jual karpet masjid dan lain-lain itu seperti ini aja udah kuat banget ya. Nah, ini bisa cek lagi. Distributor matras silat Depok misalkan ya, kita cek. Nah, masuk juga dia ya, teman-teman. Pokok ini nih ya, bikin seperti saya itu selalu mencoba, nggak pernah mendengarkan kata orang ini dan saya harus ini gitu ya. Enggak, saya tidak seperti itu. Walau Google pun yang mengatakan ini nggak boleh, saya coba bikin. Bener nggak Google itu mengatakan nggak boleh? Ternyata yang nggak boleh di Google kita bisa. Artinya kalau memang kita nggak bisa ya udah berarti kita jangan pakai ini. Ya, tapi pas kita coba, oh ini bisa, ini sangat luar biasa bisanya ngapain gitu. Seperti yang saya ceritakan kemarin, untuk meringankan pekerjaan sebuah engine, cukup melempar isu dan orang-orang akan tertib. Contoh nih, kalau pemerintah bilang di setiap persimpangan di bulan Ramadan ya tahun 2024 di seluruh Indonesia dipasang kamera CCTV tersembunyi. Ya, jadi Anda harus tertib, jika tidak Anda akan kena tilang elektronik. Tilang elektronik. Itu kira-kira dipasang nggak sih di setiap tiang, teman-teman ya? Ya kalau dipasang di setiap tiang kosnya tinggi banget, teman-teman. Kosnya tinggi banget gitu ya. Bisa jadi ya triliunan ya seluruh Indonesia. Nah, tetap dipasang CCTV cuman di persimpangan-persimpangan yang memang ini, lalu dikasih bukti. Nah, saya kena tilang elektronik nih terus disiarkan. Setelah disiarkan semua orang tertib. Semua orang ngikutin, akhirnya kos negara biayanya dikeluarkan negara jadi nggak banyak. Jadi teman-teman ya lakukan saja dulu ya, jangan terlalu berpikir nanti ini cocok nggak sama Google, nanti ini sama Google, nggak, coba aja. Kebetulan saya eksperimen itu dari tahun 2005 sampai sekarang terus ya, terus eksperimen SEO, bahkan sekarang ini saya akan mengeluarkan lagi bereksperimen apa gitu.
Saya lagi bereksperimen, insya Allah nanti saya kabarkan kepada teman-teman hasilnya. Jadi ketika robot Google berkunjung, robot Google akan melihatnya skrip ini. Tapi ketika kita yang berkunjung, tampilan yang dilihatnya seperti ini ya, seperti Clocker, tapi untuk robot Google ya. Karena apa? Karena robot Google itu yang dia sukai adalah konten yang sangat banyak sekali. Ya, sementara yang kita sukai adalah gimana cara kita bisa jualan membuat sebuah konten yang benar-benar penawaran total seperti konten landing page ya, penawaran total tapi masih tetap SEO. Sebenarnya ada yang sudah saya lakukan ya, yang sudah saya lakukan itu di sini teman-teman ya. Site titik 2 Casanova konveksi ya. Ini Casanova konveksi ini teman-teman. Casanova konveksi ini site-nya ini banyak banget teman-teman, banyak banget. Tapi apapun yang teman-teman buka itu munculnya satu ya. Nih kita klik ini ya. Ini sudah ada di WSP ya. Munculnya tetap landing page ini ya. Kita klik manapun munculnya tetap landing page yang sama ya. Itu. Coba kita ini ya, jasa konversi komuter Bekasi yang kita coba cek ini ya. Konveksi topi Bekasi. Ya, konveksi topi Bekasi. Kita cek ada nggak, ini dia masih di halaman 1 ya, kita cek. Ya landing page aja gitu kan. Landing page yang muncul kita coba cek misalkan konveksi topi misalkan Jember ya. Udah nggak ya? Casanova kalau nih ada juga dia ya. Tetap halamannya sama seperti ini. Oke ya teman-teman, itu untuk yang biolinknya. Kalau untuk yang parent ya, kalau untuk yang parent itu teman-teman lebih enak lagi ya. Parent itu ini ya, parent itu adalah induk daripada bionya kita. Induk daripada bionya kita nanti munculnya itu seperti ini parent. Nah, ketika parent ini akan semakin kuat apabila subdomain tadi diisi banyak ya. Subdomain tersebut diisi banyak. Jadi kita bagi-bagiin aja ke siapapun gratis terus kita ajarin mereka, kita suruh mereka posting-posting, mereka bisa memanfaatkan ini sebagai fasilitas untuk mendominasi website mereka ada di mana-mana, atau mereka yang belum yakin dengan bermain digital, nggak mau ngeluarin uang, maunya coba yang gratisan dulu, belajar, monggo silakan. Tapi selain mereka membantu kita, kita membantu mereka juga. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Monggo silakan yang ingin bertanya. Pak, saya sudah daftar parent. Butuh beberapa hari, Bu, prosesnya ya. Izin tanya kalau lupa password di mana ya? Coba nanti japri saya aja ya kalau lupa password. Tapi ada sih sebenarnya ya, coba di lupa password. Lupa password. Saya sendiri lupa ya. Ini login di sini. Saya login dulu ya. Login panelku. Apa tadi? Register. Oh ya, belum ada. Di japri saya aja ya. Kalau bisa password jangan lupa ya. Oke, di japri saya aja nanti ya. Oke. Selanjutnya saya cek lupa saya ya di posisi mana taruh lupa password. Nanti di japri saya aja nanti saya ganti passwordnya. Misalkan itu dipakai untuk company profile biasa Pak. Jadi identitas bikin profesional boleh atau tidak? Company profile maksudnya bisa saja ya. Bisa saja ya. Yang bikin pakai chat GPT bagus-bagus pelan-pelan ininya bisa malah cakep ya teman-teman. Saya ada yang saya bikin pakai chat GPT apa ya? Saya coba rubah dulu ya. Di WSP ini kita bisa mempunyai ini juga teman-teman, ada full page namanya, full page. Full page yang enggak. Oke, bukan ini berarti. Nah, ini bikinnya pakai chat GPT ini ya.
bikinnya pakai chat GPT. Ya lumayan ya teman-teman ya. Baru masuk ke dalamnya seperti ini. Oh, belum saya share ya? Saya share dulu. Ya. Ini saya bikinnya pakai chat GPT halaman home-nya ini. Ya, halaman home-nya pakai chat GPT bikinnya, lalu pas masuk ke dalam baru halaman ini. Ya. Nah, chat GPT-nya saya taruh di sini nih teman-teman ya. Ada namanya full page. Nah ini. Nah yang tampil iya. Nah ini. Nah ini ya, ini pakai chat GPT saya bikin pelan-pelan satu-satu bisa ya. Nah, oke. Seperti itu ya. Oke, teman-teman. Lanjut pertanyaan berikutnya. Pak, cara landing page hidden article gimana? Bisa ya. Nanti ya. Cara landing page hidden article kalau di WSP sudah ada Pak Faisal ya. Di WSP itu sudah ada hiddennya ya. Ke sini lagi ya. Kita masuk kepada atas header. Waduh, atas header saya bikin ini ya. Tes aja dulu ya, tes gitu ya. Ini kita anggap ini landing page ya. Kita anggap landing page tes ini. Terus saya edit. Nah, di sini ada tampil. Cek jika ingin ditampilkan landing page. Ini kalau kita cek dua-duanya ya. Ini Blaventalk yang tadi yang tulisannya Blaventalk. Ini sorry. Full-nya itu sudah saya matiin belum ya full page-nya? Full page dimatiin dulu ya. Oke. Nah, ini dia akan muncul tes aja begini. Atau saya coba ini ya. Saya coba yang pakai yang tadi ya, teman-teman. Saya balikin lagi ini. Tampil ya. Lalu di atas header saya hapus. Tadi apa website Casanova ya? Yang saya bikin ini Casanova ya. Casanova konveksi. Panel MS. Oke ya. Nah, di sini ada namanya master data atas header. Oke ya. Ini saya edit nih teman-teman, saya edit ini nah ini saya nggak centang ya, submit. Nah yang yang awalnya landing page semua, lalu kita refresh. Nah jadi modelnya begini teman-teman. Nah keluarkan isinya, lihat nih di bawahnya sebenarnya isinya begini nih teman-teman ya. Tuh, tapi ini lead-nya banyak banget ya, lead-nya banyak banget ini ya. Tuh. Ya, tuh. Kalau misalkan kita coba lagi yang seperti yang tadi, ini pasti bawahnya beda-beda. Pasti di bawahnya ini beda-beda ya, teman-teman. Bawahnya bisa apa namanya? Ini ya bisa juga halaman lain tapi yang atasnya tetap sama. Oke ya. Saya kembalikan lagi. Ini WSP yang tadi ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. ChatGPT itu berbayar ya Mas, gratis. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Tapi kalau untuk kebutuhan yang seperti saya praktekin tadi itu pakai yang gratis aja bisa kok. Melihat materi ini apakah bisa diaplikasikan, sebenarnya pakai handphone bisa, tapi agak-agak ribet aja gitu ya. Toh login masih tetap bisa ya. Kalau pakai laptop bisa banget. Kalau misalkan kita mau pakai handphone, itu yang ini sepertinya agak sulit yang apa namanya ini nih custom page agak sulit, tapi kalau yang lain-lainnya bisa ya, pakai handphone bisa. Yang custom page ini kan berurusan dengan script ya, itu agak sulit itu ya. Mas Putra izin keluar ya, Pak Putra izin keluar dulu ya, saya verifikasi GSC gagal terus. Nah di mana Pak? Nanti japri saya aja Pak ya.
verifikasi GSC gagal terus. Oh iya, kita tadi belum kita ini ya, belum kita daftarkan ke Google ya. Nah, ini belum kita daftarkan ke Google. Kita ingin lihat nih di Google diterima nggak sih gitu ya. Cita Andila ya, Cita Andila di Google diterima nggak sih gitu ya. Terus kalau seandainya nanti ini saya infokan di grup ya. Kita taruh di sini ya. Diterima nggak sih dengan tampilan yang seperti itu aja ya, kita inspeksi. Nah, Jember. Nah, kita tes live. Kita lihat nih ya, jual berambang goreng di Jember. Ini perkiraan saya siang sudah kalau dia diterima, siang sudah bisa ketemu di Google ini ya, teman-teman ya. Oke, sip. Kita lihat mudah-mudahan siang bisa dapat ketemu di Google ya. Oke, kita lanjut lagi. Saya baru join hari ini, melihat materi dari awal dari mana. Ini nggak perlu nunggu dari awal ya. Bapak daftar saja di back.link _register, itu sudah bisa memulai. Karena kalau dari awal nanti tambah pening. Videonya banyak tadi di YouTube saya ya. Pak DOS ya, atau Bu DOS ya. Videonya banyak banget di YouTube saya tadi ya. Pak, itu misal saya buka toko online untuk umum satu kota, bisa ya Pak? Sangat-sangat bisa ya Bu ya, sangat-sangat bisa ya. Oke, maaf Pak Putra, saya awam banget dengan HTML. Apakah channel YouTube Pak Putra menerangkan tentang edit HTML dan apa? Kalau awam dengan HTML, Pak WP itu minta ChatGPT aja bikinin, ya. Programmer aja sekarang udah males coding-coding lagi, tinggal suruh ChatGPT. Yang penting dia tahu perintahnya. Yang penting tahu perintahnya. Buatkan saya ini, ya. Misalkan gini, saya ingin membuat, ya kita coba lagi ya, ChatGPT ya. Kita ulang lagi ya. Saya ingin membuat sebuah website ya dengan framework ya. Ini dicatat Bootstrap, misalkan Bootstrap ya. Oke, lalu kita sebut menu ya, menu website titik dua kita sebut ya, misalkan home, lalu apalagi produk gitu kan. Lalu apa lagi, hubungi kami, produk apa namanya, misalkan service gitu kan, hubungi kami, galeri gitu ya. Oke, lalu setelah itu sub menu misalkan WSP, PKP gitu kan, dongkrak usaha, lalu apalagi ya, dongkrak usaha misalkan bioling parent gitu ya. Lalu setelah itu umroh dan seterusnya. Nah, ini kita baru bikin navigasi di atasnya aja gitu ya. Kita minta ChatGPT bikinin. Kalau kita sudah ada linknya, kita isi linknya ya. Nah, kita copy ya. Jadi di sini juga diajarkan sama dia, dijelaskan sama dia, sama ChatGPT, Navgar ini apa nih, kasih link ini, bikin A begini, ini diajarin baca aja kalau mau belajar HTML-nya di sini Pak ya. Copy. Kalau mau belajar itu jangan satu-satu ya. Rumus HTML ada nggak, langsung aja ke project. Nanti diajarin dan dijelaskan apa yang dia tuliskan di sini. Ya, kita coba pakai Bioling dulu ya. Tambah lagi ya. Waduh, harus login nih. Loginnya apa tadi? Ya, kita tambah di sini custom. Kita taruh di sini. Belajar HTML ya. Oke, kita submit. Nah, kita lihat hasil. Oke ya. Nah, hasilnya ini kalau seperti ini ya, kalau seperti ini berarti kita dia salah nih ya. Hasilnya nggak bagus, kita lihat. Kita sudah copy semua ini, harusnya hasilnya jadi nih. Sebentar ya.
Belajar HTML. Oke, misalkan kita lihat di sini hasilnya tidak bagus ya. Kita minta ke dia, maaf hasilnya berantakan. Maaf hasilnya berantakan ya. Berantakan. Saya inginkan menu satu baris ya dengan background warna abu-abu ya. Kalau misalkan tampilannya berantakan ya kita tinggal bilang lagi biar dia yang merevisi ya. Dirapikan sama dia ya. Ini ChatGPT ini baik ya teman-teman ya, kalau kita bilang salah dia minta maaf walaupun kita yang salah bikin skripnya ya. Itu maaf katanya kan. Terus biasanya dia mohon maaf kalau kita salah-salahin dia ini ya. Dia akan minta maaf sendiri ini ChatGPT ini. Oke, kita lanjut. Sudah selesai ya, sudah selesai. Kita copy lagi. Kita copy lagi. Kita biolinknya nih. Kita paste di sini. Lalu kita submit. Oke ya. Masih belum ya, inginnya kita kan dia ini drop down ya, menu drop down. Oke. Ini masih salah juga ya. Masih salah juga, berarti prompt-nya kita yang harus kita rubah ya. Menu yang saya maksud adalah sejajar dan sub menu buat drop down ya, ke bawah gitu, drop down seperti itu ya. Ya. Anda masih salah gitu kan. Anda masih salah ya. Tidak sesuai dengan keinginan saya. Ya. Oke. Nah, misalkan dia masih salah, itu gambarnya kita SS, kita copy ke dia nanti ya. Jadi kita bebas, kita mau ngetes. Mumpung ada sebuah editor yang teman-teman bisa rubah-rubah ya. Bisa coba ngetes tuh tampilannya seperti apa gitu ya buat belajar. Ya, tapi intinya teman-teman ya kalau kita sudah umur seperti ini ya kita yang ini aja apa namanya apa yang simpel-simpel aja ya. Kadang ada yang sudah umur juga pinginnya eh, seperti anak-anak muda ya yang apa gitu ya. Yang simpel-simpel aja daripada pening seperti saya tadi kan. Cuman konten biasa saja nanti kita lihat siang biasanya itu sudah bisa ini. Sudah bisa ketemu di Google. Masih nggak bisa juga. Kenapa ya? Harusnya dia bikin bagus ini. Masih seperti ini juga. Buatkan dengan Bootstrap. Dia sudah pakai dengan Bootstrap. Dia sudah pakai Bootstrap belum ya? Sudah pakai Bootstrap, pengaturannya sudah. Harusnya sudah ini ya teman-teman ya. Kita ini ya ada lagi caranya nih kok bentuknya masih seperti ini. Ini kita copy kita SS gambarnya ya. Oke. Kita SS gambarnya, kita copy sini, kita kasih lihat ke ChatGPT ya. Oke. Oke. Hasil daripada script ya yang Anda berikan kepada saya seperti ini ya. Tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Nah, saya inginkan semua menu sejajar.
Oke ya. Semua menu sejajar dan pada produk ya terdapat sub menu gitu ya. Dia ngebaca dulu yang seperti ini ya. Oke, nggak tahu dia ini mau bikin gambar atau mau ngasih teks ke kita. Nah, dia bikin lagi ya. Jadi kita lihat nih hasil benar-benar paham nggak dia gitu ya. Yang namanya robot juga ya. Robot itu harus berulang-ulang. Nah, teman-teman sebenarnya ChatGPT ini canggih kan ya. ChatGPT ini canggih, AI itu canggih, tapi dia tidak akan canggih kalau kita nggak gunakan. Karena dia saat kita memberikan prompt seperti itu, dia itu sedang belajar sama kita. Ya, kita belajar sama dia, kita minta hasilnya, tapi dia sebenarnya dia sedang belajar dan memperbaiki terus engine-nya. Seperti itu teman-teman. Jadi semakin banyak pengguna, semakin banyak ini itu akan semakin bagus hasilnya buat mereka gitu ya. Oke, ini sudah kita coba copy lagi. Paham nggak dia ya? Masih belum selesai masih terus ya. Sekarang menu sekarang sejajar dalam satu baris kita lihat ya. Cukup besar penampilannya. Kita coba aja lihat. Copy. Taruh di sini. Belajar HTML. Kita submit. Ya. Sejajar. Apa karena apanya ini? Harusnya sih sudah. Enggak juga ya. Oke ya. Harusnya ini bisa sejajar ke sini ya. Satu menu sejajar. Nah, kalau enggak, ini kita bisa edit ya. Tapi ini nanti akan saya coba cek lagi. Nanti kita ada materi khusus untuk membuat website khusus ini ya. Bentuk tampilan yang memang sesuai seperti yang saya kasih contoh kayak gini tadi ya. Saya kasih waktu khusus untuk teman-teman untuk mendesain model website yang memang ini. Tapi kita siapin semua ya. Kita siapin semua ya gambarnya, kita siapin semua ininya. Baru kita ini. Ya, teman-teman ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jika beratnya Pak, kalau bioling Bapak bagikan kepada kami bisa untuk jualan produk, untuk produk-produk yang bisa masukkan ke Google. Bisa, tadi kan sudah dipraktekin ya. Sangat-sangat bisa Bu ya. Di posting aja ya. Pak, yang panel daftar backlink itu di Umroh Terpercaya panel kemarin bukan Bu Teh Mega, bukan ya, beda. Umroh Terpercaya juga beda ya. Terima kasih infonya. Oke, ada pertanyaan lagi? Monggo silakan. Ya, jadi teman-teman ya, apa namanya bioling parent ya, atau bioling child ini adalah kalau kalau kita mau menjalankan ini sebagai bisnis kita, eh, kita punya parent ya, parent ini nanti mempunyai sekitar 1.000 subdomain ya. Nah, biasanya kita ingin mau mengoptimasi website kita kan kita sendiri yang melakukannya. Kita sendiri yang melakukan, menguatkan domain dan lain-lain kita sendiri yang melakukan. Nah, karena itu bagaimana kita bisa melakukannya untuk agar bisa dibantu oleh banyak orang dan kita membantu orang juga gitulah. Ya, maka subdomain ini kita bagikan ke siapa saja yang mau. Terus kita ajarin, kita kasih videonya ya. Kita kasih videonya, nanti mereka praktek. Ketika mereka praktek, mereka menguatkan subdomain kita.
mereka menguatkan apa parentnya kita. Selain itu juga kita mendapatkan eh, para member, kita mendapatkan teman, kita mendapatkan sahabat ya. Bisa jadi dari subdomain ini dia bisa menghasilkan cuan yang luar biasa di situ ya. Saya udah praktekin dulu membuat yang sangat banyak banget subdomain tahun 2014 ya untuk beberapa teman-teman, dan alhamdulillah mereka sekarang udah luar biasa semua gitu ya. Nah, terus juga teman-teman, untuk paguyuban, untuk desa, untuk untuk komunitas, lalu nah teman-teman harus bikinkan ini ya. Kemarin ini saya kasih ke caleg, cuman caleg nggak begitu ini ya, nggak begitu giat di online ini. Dia bagi-bagikan subdomain gratis, nanti diajarin optimasi harusnya ya. Lalu juga sekolahan ini keren nih. Misalkan sekolahan kita itu sekolahan yang terbelakang lah ya, istilahnya sekolahannya biasa-biasa saja, misalkan SMK 10 misalnya SMK 10. Nah, bisa dibeli domain smk10.com misalkan, atau .biz.id atau apa gitu kan. Nah, setelah itu dari SMK 10 ini nanti semua siswanya dikasih subdomain agus.smk10.com, putra.smk10.com, dan seterusnya. Nah, siswa itu disuruh apa disuruh mengoptimasi, disuruh bikin disuruh bikin bio semua gitu kan. Setelah mereka bikin bio semua, disuruh beraktivitas di situ, dan website smk10.com-nya itu kita optimasi kuat banget teman-teman. Selain siswanya mendapatkan ilmu digital, siswanya juga mempunyai identitas kartu nama digital punya mereka sendiri. Dan sekolahan juga tahu, oh si siswa ini ternyata Facebooknya ini, IG-nya ini, TikToknya ini, apanya ini bisa ketahuan semua. Buat sekolahan itu bagus ya. Buat desa juga bagus. Desa punya website sendiri keren gitu kan. Kelurahan misalkan punya website sendiri, seluruh warganya ada subdomainnya, itu keren ya. Ini bisa di teman-teman tawarkan yang parentnya. Ini banget ya, apa namanya? Ini apa ya? Yang pertama bikin teman-teman bisa dikenal. Iya, bisa dikenal. Yang kedua, bikin teman-teman ya kalau bisa dihormati lah ya, walaupun kita tidak gila hormat, tapi biasa kalau udah kita kasih-kasih gitu kita dihormatin lah. Kita dianggap ini, apalagi kita bisa ngajarin banyak teman-teman ya. Berbagi dulu, setelah kita bagi-bagi nanti kita akan kuat dengan sendirinya. Bagi mereka bermanfaat, bagi kita bermanfaat, seperti itu ya. Dan kita kalau ketemu sama mereka ngobrolnya positif, nggak ngerumpiin orang lagi ya. Ketika kita ketemu sama mereka, kita ngomongin subdomain lo udah gimana, ini sudah ini belum, ini sudah ini belum. Apa yang ngobrolnya jadi seperti itu terus ya. Nah, masjid itu juga harus pakai. Masjid itu adalah sebuah sentral bisnis yang kalau menurut saya luar biasa. Cuman sayangnya sekarang ini cuma dipakai buat sholat doang. DKM-nya kalau kita ajak ngobrol begini udah mentah aja gitu ya. Masjid itu jamaahnya ada 100. Kalau semua jamaahnya punya subdomain ya, atau marbotnya diajarin cara posting-posting, semua bisnis jamaahnya dimasukin ke situ, dioptimasi, itu masjid itu nggak perlu keliling-keliling minta duit, dari situ aja sudah bisa dapat duit ya. Cuman agak susah di edukasi. Kebetulan saya udah nyamperin beberapa masjid juga, dikasih gratis, dikasih ini nggak mau ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi mungkin melalui teman-teman ini bisa terbuka ya, apa-apa yang ada di pikiran saya, yang teman-teman bisa ini bisa dapat cuan juga teman-teman di situ ya. Cara mendapatkan parent gimana? Ya kalau mau mendapatkan parent itu harganya 300.000 ya. Bayangin teman-teman mengeluarkan uang 300.000 bisa memberikan subdomain sekitar luar biasa ya, subdomain sekitar 1000-an ya, 1000-an. Kalau teman-teman yang mau mendapatkan parent bisa hubungi ini ya, nomor telepon ini saya kirim ke teman-teman ya. Saran saya yang teman-teman punya apa namanya, punya uang, yang punya budget, dan ingin berkontribusi untuk orang-orang di sekeliling teman-teman ya,
untuk berkontribusi untuk orang-orang di sekeliling teman-teman. Saran saya ya punya parent ya, saran saya punya parent ya, nanti cairnya dibagi-bagikan ya. Order parent ya, hubungi titik 2 Tika ini ya. Nah ini teman-teman ya, ini teman-teman bisa hubungi Mbak Tika ya, bisa hubungi Mbak Tika untuk order parent ya. Ini kalau teman-teman sudah punya parent itu cuannya banyak banget ya. Mereka yang pertamanya sudah pakai subdomain, mereka yang pertama sudah pakai subdomain itu nanti pingin berdomain sendiri. Saya kasih lihat ya. Saya kasih lihat link parent ke teman-teman. Saya kasih lihat link parent ke teman-teman ya. Sorry, dashboardnya parent ya. Dashboard parent saya kasih lihat. Saya logout dulu. Oke. Saya jual ke caleg ini yang berdomain sendiri. Ini saya jual 3 juta, ada yang 900.000, ada yang 2 juta, ada yang parent dikasih domain teman-teman ya. Parent dikasih domain itu saya jual jutaan. Ini ya, ada PKB, ada Demokrat, ada macam-macam ini ya. Ada PSI, ada ini nih semua ya. Nah, ini ya, apalagi kalau kita bantu posting ya. Ini subdomain saya sudah berapa ini? Member saya udah 2000-an. 10 kali 205 sudah 2000-an ya. Jumlahnya bisa dilihat di sini ada berapa semua. Ini 2054 ya. Ada. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau nanti cuannya ketika mereka yang sudah senang dengan subdomainnya sudah bagus, mereka nanti minta bikinin domain itu bisa baru kita jualan di situ. Awalnya memberi aja dulu ya. Kalian yang beli biasanya tanya, bisa kasih contoh nanti Pak yang sudah beli subdomain keren apa nih yang beli itu tadi sudah saya kasih contoh ya. Kalau subdomain itu kasih gratis aja, tapi kalau dia ada domainnya itu baru berbayar gitu ya. Monggo yang ingin bertanya, silakan. Open mic juga boleh ya, lain lewat ini. Terima kasih ya teman-teman. Ya, yang ingin membeli parent silakan katakan mau jika ini ya, nanti biar saya nanti suruh siapkan Mbak Tika biar dia cepat merespon ya. Parent ya, Bu Titik mau ya, siapa yang mau beli parent coba ini ya, apa namanya? Coba di komen dikatakan mau ya. Parent itu sama dengan domain ya Pak. Ya parent itu ya parent itu induk daripada subdomain yang ada. Keuntungannya adalah ya ketika kita memberi subdomain itu dan subdomain itu aktif, maka domain utama itu bagus seperti Tokopedia, seperti Shopee, seperti itu mereka semua itu parent ya. Toko-toko yang ada di dalamnya itu semuanya subdomain ya, teman-teman ya. Harganya 300.000 ya. Kalau kelas Zoom kan kita tetap ada ya, Bu ya. Kita kelas Zoom kita tetap ada ya, Zoom khusus itu. Harga nggak itu sudah didiskon ya. Harusnya 500.000 ya. Itu sudah didiskon harusnya 500.000 ya. Karena teman-teman bayangin ya, satu parent itu udah satu domain, lantas setelah itu bisa 1.000 ya. Kalau secara hitung-hitungan bisnis ini sudah rugi kemana-mana. Kenapa? Kalau 1.000-nya ngisi semua itu hostingnya sudah berapa? Nggak cukup di 300.000 ya. Oke, siap. Pak Anton WP siap ya, materi Bioling nanti kita masukkan juga di situ ya. Kelas Zoom atau videonya sudah ada Bu ya. Di saat ini video parent juga sudah ada ya. Sudah ada, nanti tinggal dikasih ya. Masa berlaku setiap domain itu 1 tahun. Masa berlaku setiap domain itu 1 tahun ya, teman-teman ya. Kemungkinan parent itu akan kita harganya kita naikin menjadi 500.000 ya, karena ini sebenarnya harga tahun lalu ya. Oke, yang mau beli parent ini nanti langsung hubungi Mbak Tika ya. Hubungi Mbak Tika, nomornya tadi sudah saya kasih di atas.
Ya, ini ya. Teman-teman kalau yang punya putra putri yang sudah SMA yang sudah apa bisa dikasih kegiatan ini ya. Nanti mereka yang mengelola membangun aset digitalnya kita gitu ya. Mungkin demikian dari saya ya teman-teman. Masih ada yang bertanya? Iya, perpanjang domain per tahun ya. Yang pasti yang beli parent, terus yang teman-teman bagikan itu apa namanya bisa lihat contoh parent. Dari tadi saya udah lihat contoh parent, udah kasih lihat. Oke, saya ulangin lagi ya, lihat contoh parent. Ya ini ya, yang saya sebar-sebar di grup tadi itu adalah contoh parent ya. Ini parent. Yang ini dashboardnya parent ya, naruh news info. Ini dashboardnya parent ya, atau besok kita akan ngomongin tentang parent ya. Ini news info ya, lalu ini ya. Brambang goreng ini tadi pagi saya inspeksi. Coba sudah ini belum ya? Sudah terindeks di Google belum ya? Tadi pagi jam 5 itu saya inspeksi. Kalau sudah terindeks di Google keren banget. Mudah-mudahan udah. Ya, Brambang goreng. Saya copy dulu. Oke, enter. Masih muter-muter. Google-nya lemot nih. Google.com. Oh, belum ke indeks ya, Brambang gorengnya belum ke indeks. Kalau yang sebelum Brambang goreng ini apa ya? Yang kursus matematika Cibubur ini kita coba searching ya, kita coba searching. Kursus matematika Cibubur, kita coba searching. Ini kemarin kalau nggak salah saya inspeksi ya. Kita cek ya. Nah ini sudah masuk ya 12 jam yang lalu. 12 jam yang lalu diinspeksi ini kekuatan parent ya 12 jam yang lalu masuk nih. Kursus matematika Cibubur ya. Langsung nih nomor telepon siapa nih? Nomor telepon teman-teman yang ada di grup ini ya. Lalu kita lihat lagi apa lagi di sininya? Travel umroh Bekasi terbaik. Travel umroh Bekasi terbaik. Wah, ini berat nih biasanya ya. Bekasi soalnya ya. Tapi kalau nggak salah sudah ketemu juga ya. Kita lihat. Saya mute dulu yang lain. Oke. Biar kedengaran ya. Travel umroh Bekasi terbaik. Kita cek ya. Tadi sih saya lihat ada ya. Tadi pagi sempat saya cek. Yang saya share-share di grup itu ya teman-teman ya. Ini ya. Udah masuk sini. Punya siapa nih yang Bekasi? Ya. Lalu kita cek travel umroh terbaik di Padang. Ini punya siapa nih? Travel umroh terbaik di Padang. Ya. Kita cek. Mana nih? Back.link. Ini ya, sudah masuk juga. Ya. Sudah masuk juga. Lalu mana lagi? Guru privat les Bintaro. Untuk SMA coba ya. Biasanya mereka kalau nyari guru privat itu lumayan lebih spesifik ya. Ada back.link yang parentnya ya teman-teman ya. Ini baru beberapa jam yang lalu rata-rata nih. 12 jam yang lalu gitu ya. 12 jam yang lalu. Lalu setelah itu mana lagi ya? Kita cek. Travel umroh haji Pontianak. Sorry. Travel umroh haji Pontianak. Kita lihat berapa jam yang lalu. Berarti malam tadi kalau 12 jam yang lalu baru saya inspeksi ya. Yang Brambang baru tadi pagi. Nah ini ya. Pontianak nih punya Pak siapa ya? Kemarin ada demo 13 jam yang lalu. Ya. Dan seterusnya ya. Oh,
Oke, nah sewa dekorasi pernikahan. Terus ini semua sudah ketemu di Google ya. Oke, kira-kira seperti itu ya, teman-teman ya. Setiap nama parent itu ditulis backlink. Enggak, kalau parent itu nama domain sendiri masing-masing ya. Jadi tidak sangkut paut dengan backlink. Jadi back.link itu punya domainnya sendiri-sendiri. Misalkan kayak Bu Teh Mega kemarin pakai apa Teh Mega domainnya? Masih adakah Teh Mega di sini? Yang sudah order parent ya. Misalkan Bapak floasarang .biz.id misalkan parentnya itu gitu kan, atau mojokerto.biz.id ya kan. Nah seperti itu parentnya. Jadi backlink ini karena parent punya saya jadi backlink gitu loh. Nah saya sekarang ini sedang memberi teman-teman itu gratis agar teman-teman menggunakan backlinknya saya, menggunakan subdomain saya dan aktif di situ saya ajarin. Video-videonya juga sadar. Ketika teman-teman itu memposting, mengoptimasi, menginspeksi, artinya teman-teman sama dengan memperkuat juga website saya. Website teman-teman pun akan ikut kuat. Ya, di sini channel baru buat teman-teman, di saya pun akan semakin kuat. Jadi sama-sama untung, ya. Apa-apa yang dilakukan semua perusahaan besar seperti Shopee, ya Lazada, Tokopedia, ya itu semua sama dengan para membernya. Para membernya itu membantu domain utamanya. Para membernya membantu domain utamanya karena dia tidak sanggup untuk bermain sendiri ya untuk keyword-keyword yang seperti itu. Nah, konsep BioLink itu ini sama ya, kan konsep parent sama seperti itu. Ya, teman-teman ya. Oke, terima kasih ya yang mau order parent itu nomornya sudah saya berikan. Mungkin ya sudah lumayan ya dari jam 5.40 sudah 2 jam 6 ya sudah 2 jam kita. Terima kasih teman-teman semua. Demikian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati teman-teman, mohon dibukakan pintu maafnya. Demikian dari saya. Terima kasih. Pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Putra sharing ya. Ya, sama-sama. Wabarakatuh. Yuk, sama-sama. Pak. Terima kasih Pak Putra. Yuk, sama-sama.